Lo lagi kepikiran soal pinjol? Ngerasa was-was takut didatengin ke rumah sama tukang tagih? Tenang bro, nggak semua pinjaman online itu nakutin kayak gitu. Faktanya, ada beberapa pinjol legal yang nggak pakai DC lapangan alias nggak bakal ngirim orang ke rumah lo. Mereka cuma nagih lewat telepon, WhatsApp, SMS, atau email. Jadi lo bisa sedikit tarik napas lega kalau punya pinjaman di pinjol yang satu ini. Nih, gue kasih tahu 6 pinjaman online yang legal dan nggak pakai DC lapangan. Pertama, ada aplikasi Uatas. Pinjol ini udah terdaftar di OJK dari tahun 2021. Penggunanya juga udah jutaan. Yang bikin tenang, mereka nggak kirim tukang tagih ke rumah. Penagihannya lewat WhatsApp atau telepon doang. Tapi jangan anggap remeh ya, kalau lo gagal bayar lebih dari 90 hari, nama lo bisa masuk daftar hitam OJK dan itu bakal nyusahin lo kalau mau pinjam ke tempat lain. Kedua, ada aplikasi Ada Kami. Ini juga termasuk pinjol besar dan resmi diawasi OJK. Mereka pernah ngeluarin pernyataan resmi kalau nggak pakai desi lapangan. Semua penagihannya dari call center mereka yang karyawannya udah bersertifikat dan diawasi. Selama lo masih angkat telepon dan mau ngobrol baik-baik, nggak bakal ada yang nyamperin rumah. Ketiga, ada Uangmi. Uniknya, mereka juga nggak pakai diisi lapangan buat kasus biasa. Tapi kalau lo udah lama banget gagal bayar, dihubungi nggak pernah respon, peringatan juga diabaikan, ya bisa aja mereka turunin tim. Jadi kuncinya tetap komunikatif biar aman. Keempat, ada Dana Rupiah. Pinjol ini juga legal dan semuanya serba digital. Nggak ada penagihan ke rumah, semuanya lewat call center dan pesan singkat. Bahkan mereka kasih opsi pembayaran yang fleksibel buat bantu nasabah yang lagi susah. Lumayan manusiawi lah. Kelima, ada Rupiah Cepat. Ini juga legal dan nggak kirim orang ke rumah. Fokus mereka di penagihan digital kayak SMS, WhatsApp, sama email. Mereka punya komitmen buat nggak nyebar data dan nggak maksa nasabah. Asal lo nggak menghilang dan masih komunikasi, lo aman. Dan yang keenam, Julo. Ini salah satu pinjol besar yang udah lama eksis dan diawasi OJK. Mereka semua sistemnya digital. Jadi meskipun lo gagal bayar berbulan-bulan, mereka nggak bakal datang ke rumah. Nagihnya lewat WhatsApp, telepon, dan email aja. Tapi ya tetap, kalau lo ngilang, nama lo bakal dicatat di sistem OJK dan bisa ngefek ke BI checking lo. Nah, biar makin aman dan gak panik, gue kasih beberapa tips juga. Satu, selalu angkat telepon, jangan kabur, jangan ghosting, jelasin kondisi lo. Kadang mereka bisa kasih solusi kayak perpanjangan waktu atau cicilan ringan. Dua, simpan bukti komunikasi. Ini penting kalau suatu saat lo ngerasa diperlakukan gak adil. Tiga, hindari pinjol ilegal. Yang ilegal itu serem banget, bisa nyebar data, ngancam, bahkan nyamperin rumah lo tanpa aturan. Empat, jangan gali lubang tutup lubang. Jangan pinjam dari pinjol lain buat nutup yang sebelumnya. Itu jalan cepat ke kehancuran finansial. Cari cara lain kayak jual barang, kerja sampingan, atau minta bantuan keluarga. Dan terakhir, kalau lu diteror atau diancam, laporin ke OJK atau FBI. Mereka punya jalur pengaduan buat bantu nasabah yang ditekan sama pinjol nakal. Intinya, nggak semua pinjol itu jahat. Ada yang lebih manusiawi dan nggak main kirim-kirim DC ke rumah. Tapi ya tetap, namanya utang harus tanggung jawab. Jangan pinjam cuman buat gaya hidup. Dan kalau lo lagi kepepet banget, pilihlah pinjol yang legal dan aman. Dan ingat, gagal bayar itu bukan akhir dari hidup lo. Lo bukan penjahat cuman karena belum bisa bayar tepat waktu. Banyak dari kita yang kejebak pinjol karena terpaksa demi bertahan hidup, bantu keluarga, atau bayar rumah sakit. Nggak ada yang perlu lo maluin. Hidup ini luas, bro. Masalah hutang bukan akhir dari segalanya. Hari ini lo jatuh, besok lo bisa bangkit lagi. Jangan biarkan satu kesalahan kecil ngerusak mimpi besar lo. Lo masih bisa sukses, punya bisnis, punya rumah, bahkan hidup lebih tenang. Banyak orang sukses juga pernah jatuh karena utang, tapi mereka bangkit pelan-pelan. Dan gue yakin lo juga bisa.